Halo, selamat datang di Wacana Podcast. Bersama saya Novia Ayu Putri. Podcast ini merupakan episode perdana nih teman-teman. Podcast ini akan membahas mengenai salah satu materi dalam psikologi abnormal. Sebelum kita membahas mengenai materi tersebut teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi nih sama yang namanya abnormalitas atau keabnormalan. Yaps, psikologi abnormal sendiri salah satu cabang dari psikologi atau psikologi khusus teman-teman. Yang dibahas dalam psikologi abnormal adalah skala bentuk gangguan atau kelainan jiwa, baik yang menyangkut isi, mengenai apa saja yang mengalami kelainan, maupun proses, mengenai faktor penyebab, manifestasi, dan akibat dari gangguan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan psikologi abnormal teman-teman. Terus, kira-kira apa aja sih pembahasan dalam psikologi abnormal? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu apa aja kira-kira yang dibahas dalam psikologi abnormal. Pembahasan dalam psikologi abnormal itu yaitu mengenai ADHD, mental retardation, skizofrenia juga masuk dalam pembahasan psikologi abnormal, halusinogen dan alkoholik, agorafobia, bumilia, anoreksia, parafilia, Alzheimer, bipolar disorder, kecemasan, post traumatic stress disorder, dan dissociative disorder. Nah, pada podcast kali ini teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai post traumatic stress disorder teman-teman. Nah, apa sih kira-kira post traumatic stress disorder itu? Nah, di sini saya sudah menghubungkan dengan 3 narasumber terbaik dan kece-kece parah nih teman-teman. 3 narasumber ini sudah bergabung bersama di Wacana Podcast kali ini. Oke, untuk lebih jauhnya kita langsung perkenalan aja nih sama 3 narasumber ini ya. Mungkin bisa say hi dulu kakak narasumber yang sudah bergabung di podcast ini. Hai. Oke, gimana nih kabarnya kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin biar lebih santai ya kak ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih maka di podcast kali ini. Ini juga merupakan podcast perdana di Wacana Podcast. Mungkin mau perkenalan dari narasumber pertama dulu mungkin ya kak ya. Silakan kakak narasumber pertama untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, kenalin nama saya Disi Kalia, umur 21 tahun, asal dari Banten. Terima kasih. Oke, baik. Narasumber kita yang pertama yaitu Kak Disi Kalia. Lanjut nih teman-teman ke narasumber kita yang kedua buat perkenalan nih ya. Silakan Kak. Halo, perkenalkan nama saya Novi Nur Azizah, asal dari Pandeglang, umur 20 tahun. Oke, terima kasih. Oke, narasumber kita yang kedua Novi Nur Azizah ya. Hampir sama dengan saya pribadi host. Kita sama-sama marga Novi ya. Oke, lanjut nih ke narasumber kita yang ketiga teman-teman. Kira-kira dengan siapa dan dari mana nih Kak? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leni Zakia Putri, umur 20 tahun, asal dari Lampung Selatan. Salam kenal, terima kasih. Oke, Kak Leni jauh sekali ya, asalnya dari Lampung Selatan nih teman-teman. Nah, kita udah kenal nih sama ketiga narasumber di podcast kali ini. Narasumber pertama yaitu Kak Disi Kalia, yang kedua Kak Novi Nur Azizah, dan yang ketiga Kak Leni Zakia Putri. Nah Kak, di podcast kali ini nih kita bakal bahas yang namanya post traumatic stress disorder Kak. Nah, kakak-kakak sendiri kan dari berbeda daerah nih Kak ya, dan pasti kakak-kakak sendiri backgroundnya juga mungkin berbeda ya. Nah, post traumatic stress disorder itu sebenarnya apa sih Kak gitu? Pasti teman-teman semua banyak nih yang penasaran,
PTSD itu apa gitu kan, bagaimana penyebabnya, faktor penyebab, serta gejala dan tanda-tandanya sendiri. Nah, kira-kira post traumatic stress disorder itu apa sih Kak? Ya, jadi post traumatic stress disorder atau PTSD ini adalah gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa traumatik. Nah, biasanya peristiwa yang menimbulkan trauma itu bisa dari pelecehan seksual atau penganiayaan, cedera, kekerasan di jalanan, kecelakaan lalu lintas, trauma perang, luka bakar yang parah, dan bencana alam lainnya. Oke, jadi nah teman-teman, PTSD tuh seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Disi Kalia ya, banyak peristiwa yang menimbulkan trauma, termasuk fisik atau pelecehan seksual seperti penganiayaan yang sudah dijelaskan oleh Kak Disi Kalia tadi nih teman-teman. Nah, mungkin dari kakak-kakak narasumber yang lain ada nggak sih Kak pengertian yang lain mengenai post traumatic stress disorder ini Kak? Selain itu, biasanya orang-orang yang mengalami PTSD ini memiliki pikiran dan kenangan yang menakutkan yang secara terus-menerus dan dirasa mencekam, seperti mungkin mengalami masalah tidur, merasa terlepas atau mati rasa, dan mudah terkejut. Oh, jadi post traumatic stress disorder ini dipicu oleh banyak hal ya Kak ya. Jadi nggak hanya ke pelecehan seksual atau trauma aja gitu ya teman-teman. Jadi banyak hal yang bisa menimbulkan PTSD ini teman-teman. Nah, kira-kira nih faktor apa sih? Nih, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, kira-kira PTSD nih faktor penyebabnya apa sih? Jangan-jangan saya juga PTSD gitu kan? Pasti teman-teman banyak yang nanya nih. Mungkin salah satu dari teman-teman pendengar podcast kali ini ada yang pernah mengalami pelecehan seksual atau trauma di masa lalu yang sampai sekarang masih belum bisa teratasi. Nah, itu bisa jadi pertanyaan nih teman-teman. Apakah teman-teman mengalami PTSD atau enggak? Coba kita tanya ke kakak-kakak narasumber yang udah bergabung, apa sih kira-kira faktor penyebab dari PTSD itu sendiri? Silakan Kak mungkin. Faktor penyebab terjadinya PTSD itu ada dua. Yang pertama itu biologis, yang kedua yaitu psikologis. Nah, kalau misalkan aspek biologis itu ditimbulkan karena adanya riwayat keluarga yang menderita gangguan jiwa seperti depresi dan kecemasan. Itu kalau misalkan yang aspek psikologis itu disebabkan oleh perceraian, perang, pemerkosaan, bencana alam, kecelakaan, atau kekerasan seksual seperti itu. Oh, jadi banyak faktor penyebab. Oh iya. Ada dua faktornya, cuma banyak contoh-contohnya gitu. Untuk faktor biologis sendiri nih Kak ya, faktor biologis kan yang kita tahu keturunan Kak ya. Apakah sangat bisa jadi faktor utama yang menyebabkan PTSD Kak? Faktor biologis itu tidak menjadi tolak ukur faktor utama terjadinya PTSD ini. Jadi mungkin lebih ke aspek psikologis kali ya Kak ya, buat post traumatic stress disorder. Nah, ngomong-ngomong aspek psikologis nih Kak ya, saya ingin sedikit bercerita nih mengenai salah satu kasus. Jadi teman saya ini kan ya, kita cerita-cerita dikit nih Kak ya di podcast kali ini. Jadi teman saya itu sempat mengalami yang namanya kekerasan seksual dalam berpacaran Kak nih. Nah, dia tuh mengalami hal ini sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Akan tetapi dilihat-lihat nih, dia itu seperti belum terlepas dari kejadian itu Kak. Jadi dia tuh masih ada terbayang-bayang gitu Kak. Kira-kira itu masuknya ke faktor apa nih Kak? Nah, setelah saya mendengar cerita dari kakak ya, itu termasuk faktor ke aspek psikologis. Karena yang sudah tadi sebelumnya saya sebutkan, faktor psikologis itu ada pelecehan seksual, terus masih banyak lagi tuh ya, seperti itu Kak. Oh, jadi emang dia masuknya ke faktor psikologis ya Kak. Emang dilihat-lihat sih
teman saya ini kayak lebih sering kayak dia ngelamun, terus dia juga cerita bahwa dia mengalami gangguan tidur karena dia selalu terbayang-bayang kejadian pada saat dia berpacaran nih Kak. Mungkin kakak-kakak juga sudah sering mendengar bahwa banyak kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan di hubungan pacaran. Nah gitu. Terus dilihat-lihat juga nih kayak masih nyinggung kasus teman saya ini. Dia selain gangguan tidur, dia juga menarik diri dari lingkungan dia gitu, lingkungan pertemanan dia Kak. Jadi dia lebih senang menyendiri gitu kan. Nah ini kira-kira masuk ke dalam tanda gejala dari PTSD itu sendiri atau enggak sih Kak? Gitu kira-kira dari kakak-kakak gimana? Mungkin kayak misalkan kan ada tanda dan gejala tersendiri mungkin kayak dari PTSD itu. Nah kira-kira apa sih yang menjadi tanda dan gejala? Mungkin teman saya juga mengalaminya seperti itu Kak. Nah, dalam PTSD itu terdapat beberapa gejala. Yang pertama yaitu dari experiencing symptoms, yang mana keadaan ini seseorang teringat kembali dengan kejadian traumatis yang pernah dialaminya, ditandai dengan beberapa hal yaitu pikiran-pikiran yang mengganggu, mimpi buruk, flashback, dan reaksi fisik psikologis yang berlebihan. Yang kedua ada avoidance, yaitu keadaan di mana seseorang berusaha untuk menghindari pikiran atau rangsangan lain yang dapat memicu ketenangannya. Gejala ini ditandai dengan adanya penghindaran terhadap perasaan atau pikiran yang berhubungan dengan trauma dan semua aktivitas orang, tempat, percakapan, atau situasi yang berhubungan dengan trauma. Yang ketiga ada negative alternation, yaitu keadaan di mana seseorang memiliki perasaan dan pikiran yang semakin jelek setelah trauma. Gejala ini ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengingat kembali poin-poin penting dari kejadian traumatis yang dialami, memiliki pikiran positif tentang diri sendiri atau lingkungan sekitar, menyalahkan diri sendiri atau orang lain sebagai penyebab terjadinya kejadian traumatis. Yang keempat ada hyperarousal, yaitu keadaan di mana individu mengalami peningkatan yang berlebihan pada reaktivitas fisiologis. Gejala ini ditandai dengan iritabilitas, kesulitan tidur, sulit berkonsentrasi, waspada yang berlebihan, dan perilaku yang berisiko. Oke, jadi untuk kasus dari teman saya sendiri ini Kak sudah memang menjurus ke PTSD itu sendiri mungkin ya, dari dilihat dari faktor dan tanda gejalanya pun sudah mengklaim bahwa dirinya mengidap PTSD. Oke. Mungkin ya sebelumnya teman-teman yang sudah bergabung di podcast kita ini di Wacana Podcast, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar PTSD, silakan ya teman-teman langsung ditanyakan saja melalui kolom komentarnya. Oke, kita lanjut lagi obrolannya mengenai PTSD itu sendiri nih ya. Nah Kak, untuk pencegahan atau cara-cara tersendiri post traumatic stress disorder ini gimana nih Kak? Ngelihat dari kasus teman saya pun dia benar-benar menarik diri dari lingkungannya, dan dia benar-benar jadi introvert banget setelah mengalami kejadian kekerasan seksual itu Kak. Jadi sebelumnya temen kakak ini pernah datang ke terapis atau belum? Atau mungkin kakak sendiri pernah menyarankan dia buat pergi ke terapis atau gimana? Ya sebelumnya saya memang sudah pernah menyarankan dia untuk pergi ke psikiater yang semacam itu kayak atau konselor, tapi dia benar-benar kayak menutup diri banget, kayak misalkan saya nggak apa-apa gitu, dia mengklaim dirinya nggak apa-apa, tapi sikap dan perilaku dia tuh bertolak belakang dengan ucapannya itu sendiri. Jadi yang saya tahu sampai saat ini dia itu belum pernah mencoba untuk datang ke psikiater, psikolog ataupun konselor Kak. Jadi dia memang sampai saat ini masih terbayang-bayang oleh
kejadian kekerasan seksual itu. Bahkan dia sampai mimpi buruk, dia trauma untuk dekat-dekat dengan laki-laki, dan bahkan dia itu mengalami gangguan tidur Kak gitu. Ya, mungkin untuk kasus ini kita lebih jauhnya atau untuk menemukan titik temunya kita bisa ngobrol lebih panjang nih tentang PTSD. Nah, oke Kak. Oh, ini ada pertanyaan dari teman-teman online yang udah gabung di podcast kita. Nah, pertanyaan ini yaitu nih ya. Pertanyaan pertama nih. Bagaimana cara mencegah post traumatic stress disorder? Nah, gimana nih Kak? Menurut kakak-kakak sendiri gimana nih cara menangani post traumatic stress disorder? Ini juga bisa menjawab dari kasus yang tadi kita jelaskan nih Kak ya. Jadi sebenarnya PTSD ini nggak bisa dicegah, tapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan kalau kita mengalami kejadian traumatis. Misalnya bicara kepada keluarga, teman, atau terapis mengenai kejadian traumatis yang dialami. Atau bisa juga buat mencoba fokus pada hal-hal yang positif, termasuk ketika mengalami peristiwa traumatis. Misalnya merasa bersyukur ketika bisa selamat dari kecelakaan yang dialami. Mungkin seperti itu. Nah, oke teman-teman yang tadi bertanya mengenai cara atau penanganan post traumatic stress disorder ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Disi Kalia. Mungkin teman-teman yang sedang mengalami PTSD bisa mengalihkan pikiran negatifnya ya Kak ya ke pikiran yang lebih positif atau melakukan kegiatan-kegiatan positif teman-teman. Jadi jangan sampai nih teman-teman ketika teman-teman mengidap post traumatic stress disorder tapi teman-teman tetap di pikiran yang negatif itu, teman-teman terjebak di pikiran negatif teman-teman itu sendiri. Nah, oke, lanjut mungkin kayak masih ada nih teman-teman yang ingin bertanya di podcast kita kali ini. Nah, nih adakah nih pertanyaan selanjutnya? Hal pertama apa yang bisa kita lakukan saat penderita post traumatic stress disorder mengalami kambuh atau kumat nih Kak? Nah, pasti seseorang yang mengidap post traumatic stress disorder ada kalanya mungkin kayak teringat kembali kejadian itu, dan pasti dia mengalami kambuh atau kumat lagi nih. Gimana nih Kak, hal pertama yang bisa dilakukan? Mau siapa nih yang jawab kira-kira dari kakak-kakak? Silakan Kak dijawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung di podcast kita ini. Nah, cara untuk menangani penderita ketika sedang kambuh itu dengan obat-obatan seperti antidepresan. Antidepresan itu merupakan obat untuk membantu meringankan gejala depresi, cemas, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi. Yang kedua ada obat anti kecemasan. Obat ini dapat membantu meredakan gangguan cemas yang berat. Yang ketiga ada prazosin. Prazosin merupakan efektivitas prazosin dalam meringankan gejala dan menekan terjadinya mimpi buruk masih dalam perdebatan. Oke, untuk obat-obatan itu sendiri Kak, kita bisa emang secara individu atau pribadi langsung membeli, atau kita emang harus konsul dulu nih Kak, kira-kira ke psikiater, psikolog, ataupun konselor, gimana Kak? Nah, untuk obat-obatan itu kita bisa konsultasikan dulu dengan psikiater bila muncul ingatan terhadap peristiwa traumatis yang mengganggu aktivitas kita. Nah, terutama bila sudah berlangsung selama 1 bulan atau lebih gitu ya. Apalagi itu traumanya sudah hampir setahun lama. Iya, sudah lama gitu. Itu harus segera dikonsultasikan dengan psikiater agar cepat ditangani begitu Kak. Oke, jadi obat-obatan yang tadi sudah disebutkan oleh kakak-kakak tidak bisa diminum secara asal gitu kayak. Jadi harus emang konsultasi dulu dan menurut resep mungkin kayak seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Semoga puas ya dengan jawaban dari narasumber kita di podcast kali ini. Nah, menyinggung dari kasus kita yang tadi nih kayak
sudah sangat terjawab. Otomatis mungkin saya akan memberitahu teman saya untuk konsul terlebih dahulu ke psikiater ataupun psikolog, kemudian mungkin akan ada terapis tersendiri ataupun menggunakan obat-obatan. Oke, sebenarnya masih ingin panjang lebar nih Kak ngobrol tentang PTSD, akan tapi kita juga dibatasi oleh waktu Kak nih ya. Gak enak juga mungkin kakak-kakak narasumber kita yang sudah bergabung memiliki kesibukan masing-masing nih, ya kan? Mungkin nanti kita akan lanjut ke episode berikutnya nih, teman-teman yang masih penasaran nih sama post traumatic stress disorder atau masih punya pertanyaan yang menyangkut post traumatic stress disorder. Nah, next time kita bakalan masuk ke episode kedua untuk membahas post traumatic stress disorder lebih lanjut gitu, teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya nih teman-teman yang bisa kita ambil dari pembahasan PTSD ini sendiri, PTSD ini disebabkan oleh 2 faktor ya teman-teman yang tadi udah disinggung oleh Kak Novi, faktor biologis dan psikologis. Faktor utamanya mungkin lebih ke faktor psikologis ya Kak ya, karena faktor biologis bukan menjadi faktor utama, lebih ke faktor pendukung. Nah, post traumatic stress disorder ini banyak peristiwa yang menimbulkan traumanya seperti pelecehan seksual, penganiayaan, kekerasan di jalan, cedera, luka bakar yang parah ataupun bencana alam. Nah, teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami post traumatic stress disorder bisa melakukan langkah-langkah yang tadi ya, yang sudah dibahas oleh para narasumber kita nih. Nah, dan jangan patah semangat buat teman-teman yang sedang berada di zona PTSD, tetap semangat dan jangan sampai terjebak di pikiran-pikiran negatif teman-teman. Oke Kak, terima kasih kepada kakak-kakak narasumber yang sudah bergabung di podcast ini Kak, Wacana Podcast. Semoga ilmu yang kakak-kakak sampaikan, kakak-kakak bagi bermanfaat untuk kita semua. Nah, oke, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan Kak nih setelah podcast ini. Ya sebenarnya semua apapun itu bisa berubah, dimulai dari diri sendiri. Nah, salah satunya yaitu PTSD juga bisa kita obati melalui mungkin yang pertama mengakui kesalahan dan memaafkan diri sendiri. Kemudian kelilingi diri dengan orang-orang yang membuat kita tenang. Terus ya yang tadi mengalihkan pikiran negatif dengan terus berpikiran positif. Kemudian melakukan relaksasi, berusaha menghadapi rasa takut. Jadi jangan pernah ngerasa takut duluan gitu. Yang terakhir mungkin bisa bersabar, terus berani buat ngelewatin semuanya. Nah teman-teman, itu dia ya, giat-giat atau cara-cara langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk mengatasi post traumatic stress disorder ya teman-teman. Semoga ilmu yang dibagikan oleh kakak-kakak bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih Kak. Mungkin podcast kali ini kita tutup bersama-sama ya Kak ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama podcast Wacana Podcast. Sehat selalu, stay safe and healthy. Sampai jumpa kembali.